Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Putri Ramawati, NIM 190611643392 dari kelas PKN F11. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya nilai Pancasila pada anak. Dan yang pertama ada nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak usia dini. Hal ini yang dimaksud agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang pertama itu ada anak sangat membutuhkan bimbingan dari orang tua, terutama untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, hal tersebut bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan di sekolah agar penanaman nilai Pancasila tertanam lebih mendalam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan. Dengan demikian, anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan yang mempunyai moral sesuai harapan bangsa. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai yang mendasar pada Pancasila. Untuk itu, nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan pada anak, terutama sejak usia dini. Hal ini disebabkan karena anak pada usia dini pada dasarnya masih lunak dan mudah untuk dibimbing daripada anak yang sudah remaja. Orang tua berperan utama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anaknya. Oleh karena itu, orang tua sangat berpengaruh yang paling besar dalam terhadap perkembangan seorang anak. Sehingga orang tua harus berhati-hati ketika akan melakukan sesuatu. Jangan sampai anak meniru hal-hal yang tidak baik pada orang tuanya. Yang selanjutnya ada peran orang tua harus dijalankan dengan sebaiknya, tetapi tidak harus dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam mendidik anak tidak hanya asal mendidik, namun mempunyai dasar yaitu Pancasila. Ada dua golongan dalam pemahaman Pancasila, yaitu ada anak yang sulit dan ada yang anak mudah untuk beradaptasi. Setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihan yang masing-masing. Yang pertama, ada anak yang mudah. Di golongan anak yang muda ini, biasanya penampilannya penuh dengan keberanian dan terbuka. Tampil dan berbicara apa adanya, mudah bergaul dengan orang-orang yang baru, serta dikenalnya lincah, banyak bicara, mereka tidak canggung dalam di lingkungan yang baru. Dan yang kedua, ada anak yang perlu pemanasan. Dan di anak yang ini tidak terlalu berani, tidak pula penakut. Yang jelas ia perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Dan yang ketiga ini ada anak yang sulit. Anak ini sering memakan hati orang tua, membuat gemas, jengkel, serta sekaligus malu. Bila ada anak yang menyapa, ia justru menelusupkan wajah di sela-sela baju ibu, seakan-akan dia hendak masuk ke dalamnya. Dan yang keempat adalah keterangan tersebut membuktikan bahwa karakter anak tidaklah sama, sehingga orang tua harus memahaminya. Jangan sampai orang tua memaksakan sesuatu yang tidak mampu kepada anak, sebab hal tersebut bisa berakibat anak menjadi tertekan dan merasa tidak senang. Hal ini bisa menyebabkan anak menjadi berbuat yang seenaknya saja dan brutal, sehingga orang tua harus memahami bagaimana keadaan anaknya pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Selain mendidik anaknya di rumah, orang tua harus memasukkan anaknya pada lembaga sekolah, yaitu anak usia dini yang sering disebut dengan pendidikan anak usia dini atau dengan taman kanak-kanak. Dengan memasukkan anak ke sekolah tersebut akan menanamkan nilai-nilai Pancasila yang akan diterapkan dengan meresap. Sekian penjelasan dari saya tentang pentingnya Pancasila bagi anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.